Alhamdulillah kita kembali bermuajahah di bulan Rajab yang sudah memasuki pertengahan. Kita lanjutkan kali ini kajian tentang Tazkiyatun Nufus, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Namun sebelumnya kita coba telaah mengenai fenomena yang dahsyat belakangan ini, ya. Tadi kebetulan ayatnya dibaca, ada hubungannya, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la tadi bahwa a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa. Dua ayat ini langsung maupun tidak, meskipun bukan satu-satunya, ya, berkenaan dengan apa yang terjadi di LA, di California, atau di New York. Di satu sisi ayat itu mengatakan walladzi akhrajal mar'a, Allah bisa menumbuhkan tetumbuhan hingga melahirkan semak belukar. Lalu tempatnya, arealnya namanya mar'a, bisa difungsikan untuk penggemukan hewan. Tetapi satu dan lain hal, Allah bisa mengubahnya menjadi ghusa'an ahwa. Maka dalam waktu 2 jam saja LA 15.000 hektar lebih sudah berubah menjadi ghusa'an ahwa. Luar biasa. Yang menjadi masalah adalah apa sebabnya? Sulit rasanya dilepaskan dengan ungkapan Quran surat lain, Zuharul fasad fil barri wal bakhri bima kasabat aydin nas. Kalimat bima kasabat aydin nas itu pengertiannya bukan saja zahir, ya. Misalnya kerusakan lingkungan karena perilaku rakus, tapi juga bisa berbentuk perilaku dalam pengertian luas. Mungkin maksiat kepada Allah, mungkin sombongnya luar biasa sehingga enggan mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dan sebagainya. Jadi begitu banyak fenomena sebelum terjadinya proses itu. Setidaknya, ya, dalam bahasa akidah Islam mungkin perlu direnungi kenapa itu terjadi. Boleh jadi bagi mereka yang tidak mengimani tentang hukum balasan, sepertinya pasti pasti mengatakan itu fenomena alam saja. Tapi bagi pandangan seorang muslim tidak. Sebuah fenomena pasti ada hubungannya dengan perilaku kita. Yang tadi itu, bahwa zuharul fasad fil barri wal bahri, kerusakan lingkungan di darat maupun di laut pasti ada hubungannya dengan bima kasabat aidinas, dengan tindakan, dengan perbuatan manusia, baik yang zahir maupun yang batin. Nanti kita ungkap beberapa hal penting, ya, menarik, ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan bahas mengenai serakah, ya. Kalau kemarin sudah diungkap tentang beberapa sebab secara psikologis orang punya watak khirsun atau serakah atau rakus. Sekarang kita ungkap kira-kira dampaknya, ya. Dampak besar, dampak persoalan yang muncul dari serakah, yakni bisa khirsun, bisa tamak. Mungkin yang paling populer di masyarakat tamak, ya. Rakus atau tamak. Tamak sendiri sebetulnya bisa negatif, bisa positif, ya. Seperti hanya kata khirsun. Jadi al-khirsu itu bisa untuk perbuatan yang positif, bisa negatif. Sebab Rasulullah SAW juga punya sifat harisun. Apa itu harisun? Antusiasme. Jadi semangat yang luar biasa, itu harisun alaikum bil mu'minina, sebagaimana di surat
At-Taubah. Jadi khirsu bisa negatif, bisa positif, bergantung pada objeknya. Hadis beliau pun menggunakan kata khirsun, ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas segala hal yang memberimu manfaat. Jadi pagi ini pun insya Allah bagian dari itu, Bapak Ibu ya. Baik, poin pertama yang menimbulkan dampak negatifnya atau sesuatu yang Allah timpakan kepada mereka yang khirsu, rakus, raka adalah jauh dari rahmatan minallah. Rahmat Allah akan menjauhi karena hati orang yang bersangkutan selalu berpaling dari sumbernya, baik Quran maupun Allah itu sendiri. Pasti begitu, Pak. Dalam Quran banyak sekali pernyataan-pernyataan Allah tentang dijauhkannya orang-orang seperti ini, padahal Allah itu menyebut dirinya rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku mencapai segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, mencakup, menjangkau segala sesuatu. Dengan ungkapan ini, tak satu pun hal yang ada di dunia kecuali pasti disentuh oleh rahmatullah. Nah sayangnya, orang diajak mencari rahmatullah itu sulit gitu, Pak. Padahal ilmu itu sendiri bagian dari rahmatullah atau alat untuk meraih rahmatullah. Bahkan kita pun sangat mendambakan rahmatullah. Misalnya kembali ke doa yang saya kira sudah sangat populer ya. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan, nah itu Pak, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Jadi ungkapan ini sebelum kita meninggal kita mohon kepada Allah taubatan, diterima tobatnya. Pada saat proses sakaratul maut kita berharap rahmatan, mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, maksudnya kemudahan. Setelah maut kita berharap mendapatkan magfirah. Jadi antara qoblal maut mendapatkan taubatan, indal maut mendapatkan rahmatan, ba'dal maut mendapatkan magfirah. 3 hal itu saja ketika diperoleh, subhanallah, luar biasa Pak, keistimewaannya. Nah, karena pertanyaannya, bagaimana mungkin permohonan rahmatan indal maut itu kita peroleh, sementara pada saat masih sehat mengabaikan sumbernya? Karena itulah sayang ilmu itu diabaikan. Saya kutip Syekh Sa'id Hawa yang mengatakan, dalam diri orang mutakin terjadi persenyawaan 3 unsur. 1 ilmu, 2 amal, 3 rasa hati. Halun qalbiyun. Ilmu menjadi basis, tentu sudah kita sepakati ya selama ini. Kedua, amal itu prakteknya. Nah, ketika ilmu dan amal hilang, yang ketiga rasa, yakni qalbun, ya sudah bisa kacau. Begitu pula sebaliknya, orang ini bagus rasanya, amalnya, tanpa ilmu juga bermasalah. Jadi antara ilmu, amal dan rasa, halul qalbi itu sulit dipisah. Itulah persenyawaan dari jalan tempuh yang disebut jalan takwa. Nah, kembali ke sini. Jadi orang yang serakah, yang rakus, yang surat Al-Fajr menyebutnya wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, pasti jauh dari sini. Padahal setiap orang pasti bermohon untuk mendapatkan atau membutuhkan rahmatullah tadi. Bahkan Nabi Musa pun atau para penyihir yang masuk Islam pun, yang kemudian diancam oleh Fir'aun akan disalib, pun berdoa, wa najjina birahmatika ya Allah, selamatkan kami dengan rahmatmu. Itu luar biasa. Atau bahkan Nabi Ayub
yang sakitnya cukup lama pun tetap berharap rahmat Allah. Misalnya ungkapan beliau, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Meskipun di situ tidak eksplisit memohon rahmatnya, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita rahmat itu kata kedua, doa duduk antara dua sujud. Dari beragam riwayat, meskipun sedikit berbeda-beda, tetapi beberapa riwayat didominasi oleh kata-kata warhamni yang kedua. Entah itu diawali oleh Allah atau Rabbi, yang pasti yang kedua itu warhamni. Allahumma gfirli boleh, Rabbi gfirli boleh, tapi yang kedua didominasi oleh warhamni. Allahumma gfirli warhamni atau Rabbi gfirli warhamni. Yang di ujungnya sedikit berbeda, tergantung riwayatnya yang mana, karena banyak sekali, lebih dari 5, ya. Allahumma gfirli warhamni, Rabbi gfirli warhamni. Kenapa warhamni yang kedua? Kenapa bukan Rabbi gfirli wahdini? Itu sebuah kekhususan. Jadi Masya Allah, kita ini sangat membutuhkan rahmat Allah. Sebab kalau sudah dapat itu, wah, insya Allah, ya, segala hal itu nikmat rasanya. Bahkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Sebaliknya akan menjauhi orang yang rakus dan serakah. Padahal tadi Masya Allah, rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi hari ini saya kira ribuan penduduk Los Angeles, lebih khusus lagi Hollywood Hills atau Pasadena yang hancur sedemikian rupa menjadi gusaan ahwa tadi. Bayangin Pak, para artis, orang-orang kaya tiba-tiba diubah oleh Allah jadi pengungsi. Hinanya kayak gimana tuh? Diubah jadi pengungsi, air susah. Mungkin kalau pakai bahasa Quran, fazukul azab, rasakan sia. Rasakan olehmu, engkau menghina penduduk Gaza, menyepelekan mereka yang sengsara puluhan tahun. Sekarang saja udah mewek, udah nangis. James Wood misalnya, nanti saya perlihatkan. James Wood, ujung-ujungnya nangis dia. I'm so sorry. Kenapa? Karena dia sempat mengatakan kill them, bunuh itu penduduk Gaza, kata dia. Dia tak lama kemudian hancur rumahnya, nangis, cengeng juga ternyata. Ya Allah, itu sekali lagi serakah itu ujungnya jauh dari rahmatan minallah. Sebab hatinya akan sulit untuk terbuka mengakui Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum ke sini, orang yang serakah kenapa disebut dijauhkan dari rahmat Allah? Tadi saya bilang karena dia selalu jauh dari sumbernya, Allah itu sendiri. Sulit dia akui bahwa apa yang diperolehnya itu dari anugerah Allah. Padahal misalnya surat 8 ayat 17 secara konsep itu sangat jelas. Ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Bukan kamu yang melemparkan sesuatu saat kamu melemparkan anak panah. Bukan. Walakinnallaha roma, Allah yang melemparkan. Kalimat ini dalam sebetulnya untuk mengakui bahwa hilangkanlah peran dirimu, kehendak dirimu hilangkan. Kembalikan itu kepada Allah, lalu bersyukur gitu. Tapi orang serakah enggak. Tidak punya watak seperti itu. Dia selalu mengklaim ini karena aku, ya. Yang pertama. Yang kedua, kondisi dan suasana hati orang yang serakah itu selalu diliputi oleh rasa-rasa gelisah, cemas, takut, panik, tak pernah merasakan makna hidup yang sesungguhnya.
Jadi meaningful of life itu nggak mereka temukan. Bahwa tampak dari luar mereka, wih bahagia, belum tentu. Mungkin tampak dari luar, wow. Mungkin orang-orang apa ya seperti sekarang lah katakan yang punya 300 triliun gitu Pak. Tampak dari luar seperti wow enak ya, bahagia, belum tentu. Boleh jadi Allah menanamkan pada dirinya al-ulqiya fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Allah selusupkan, Allah masukkan ke dalam hatinya ar-ru'ba, kecemasan yang tak pernah berhenti. Terus menggelayuti ruhaninya sehingga menghilangkan nikmat hidup yang sesungguhnya. Karena tadi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Ar-ru'ba itu disebut 4 kali saya temukan dalam Quran. Jadi poin kedua, penyebab orang yang serakah rakus itu mengalami seperti ini. Kalau misalnya kita ambil contoh di Indonesia, mereka-mereka yang sempat korupsi ketika menjabat, itu pasti setelah tidak menjabat ketar-ketir bahasa kitanya Pak. Kenapa? Ar-ru'ba, takut, aduh kebongkar nggak nih kira-kira. Oh, itu paniknya luar biasa Pak. Itu namanya ar-ru'ba, karena dia terjebak sebelumnya. Nah ini ya, jadi kondisi serakah seperti itu. Yang kedua, hilang suasana hati yang membuatnya betul-betul nikmat ya. Yang ketiga, dijauhi dan dibenci orang, tentu dijauhi dan dibenci orang, bahkan malaikat pun sama. Karena orang semacam ini pasti dianggap sebagai trouble maker bagi yang lain. Mungkin kezalimannya, menganiaya, mengambil hak orang, dan seterusnya ya. Jadi dibenci bukan hanya oleh orang tapi juga oleh malaikat. Bahkan setiap pagi malaikat berdoa dengan 2 ungkapan. Ya Allah, berkahi orang yang hari ini sedekah. Sebaliknya, binasakan harta orang yang hari ini pelit. Apa bukan sesuatu yang menakutkan Pak sebetulnya ya. Jadi bukan hanya dijauhi tapi juga dibenci. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang mengalami penganiayaan dari pihak-pihak yang dimaksud. Kita lihat dulu mengenai hadisnya Pak ya, untuk bisa mendapatkan hal yang sebaliknya. Rasulullah SAW pernah ditanya atau diminta oleh seseorang, amalan apa yang kira-kira bisa mengantarkan pada 2 cinta, cinta Allah, cinta manusia. Orang itu bertanya, dullani ala amalin. Dullani, ada nama orang Dulani Pak, Pak Dulani gitu. Ada nama orang. Dulgani beda Pak, Dulgani, Dulani itu beda. Kalau Dulgani biasanya dari Abdul Ghani. Itu di kampung saya 2 nama orang ini ada dua-duanya. Ada Dulani, ada Dulgani gitu. Tapi beda awal ya. Kalau Dulgani itu tadi Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Kalau Dulani ya ini permintaan dari kata dalla ya dulu, yang berarti menunjukkan, mengarahkan, membimbing. Jadi kalau dikatakan dullani ya Rasulullah, tunjukkan saya dong gitu. Bimbing saya dong, arahkan saya dong, ala amalin, kepada 1 amal. Iza amal amil tuhu, yang bila aku mengamalkannya, melakukannya, mendapatkan 2 cinta. Ahabbani Allah, Allah mencintaiku, wa ahabbani nas, manusia pun mencintai saya. Bukan sebaliknya tadi, dibenci, bukan. Amal apa tuh? Maka faqol, beliau menjawabnya, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad indan nas yuhibbakan nas.
bersikaplah sederhana. Nah, itu. Jadi izhad kata kuncinya. Sederhanalah dalam hidup. Sederhana tidak berarti harus menyengsarakan diri, bukan. Izhad, sederhanakan dalam segala hal. Dalam kehidupan dunia, insya Allah yuhibbakallah. Begitu pula yuhibbakan nas. Manusia juga akan mencintaimu kalau izhad. Gaya hidup seperti ini, mohon maaf, bukan berarti harus menyengsarakan diri. Zuhud itu tidak identik dengan menyengsarakan diri, tetapi bersikap sederhana saja, biasa gitu. Saya ambil contoh ya, yang menarik ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan mengenai dua sosok orang yang melakukan jalan ruhani, yakni mengendalikan ya semacam tazkiyatun nufus juga ya. Nah, ada sosok guru nih, si A ya, sebut saja si A, punya murid. Nah, muridnya ini juga belajar di dua orang yang berbeda. A dan B itu satu perguruan lah, satu ma'had dulunya gitu. Nah, kemudian punya murid, sebut saja C. Lantas guru A ini mengirim surat kepada B lewat C. C mendapatkan perintah dari A, coba kamu berikan surat ini kepada A di sebuah tempat di sekitar Irak gitu ya, di Basrah. Kemudian dia pun datang ke sana. Nah, yang dia datangi adalah sebuah gedung besar, banyak orang. Dalam pikiran dia, wah ini pasti hubud dunia, gitu Pak. Karena gedungnya itu besar. Dia si C ini meyakini, menduga bahwa guru yakni B yang didatangi tadi itu adalah orang yang hubud dunia. Pikiran dia. Ngobrollah di bawah suratnya. Ternyata isi dari surat itu adalah mengingatkan B dari A, temannya satu perguruan tinggi dulu, satu ma'had lah katakan, untuk bersikap sederhana, tidak cinta dunia. Apa koreksinya, Pak? Koreksinya adalah begini, menarik sekali. Kamu pasti berpikiran sama seperti gurumu ya, bahwa aku dituduh cinta dunia hanya karena gedung ini megah. Padahal ini bukan milik saya, ini titipan Allah, ini titipan orang yang dikembalikan kepada masyarakat kaum du'afa. Justru gurumu itu yang hubud dunia. Kenapa? Karena Allah belum menetapkan qadarnya untuknya memiliki apa yang disenanginya, tetapi pikirannya sesungguhnya sedang mencintai dunia. Terbalik, Pak. Dari sini pengertiannya adalah jangan menjudge bahwa sesuatu yang terlihat katakanlah berlimpah itu hubud dunia, belum tentu. Boleh jadi kalangan miskin hari ini hubud dunia. Buktinya apa? Mereka meninggalkan ibadah, sementara pikirannya hanya berkutat masalah bagaimana mendapatkan uang segede pantok gitu. Sementara ibadah ditinggalkan. Nah, kembali ke sini para bapak. Jadi izhad itu tidak berarti menyengsarakan diri, bukan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan yang bersangkutan untuk izhad fid dunya yuhibbakallah, begitu pula mendapatkan yuhibbakan nas. Apa yang terjadi di dunia hari ini justru sebaliknya. Kadang-kadang kesan yang muncul ada show force mengenai apa yang dia miliki. Hati-hati di situ ya gambarannya. Itu poin ketiga ya. Sekarang kita lihat terkait dengan yuhibbakallah, meraih cinta Allah atau juga yuhibbakan nas. Kita lihat nasihat yang sangat menarik disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah.
La yukhafu 'alaika an talbisat tariqu 'alaik wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Tidak akan khawatir bahwa jalan menuju Allah itu akan membingungkanmu. Tidak usah khawatir, tidak akan khawatir jalan menuju Allah akan membuatmu bingung atau membingungkanmu. Tapi yang harus dikhawatirkan adalah jika nafsumu sudah menguasaimu. Enak tuh Pak. Menuju Allah, subulah salam, insya Allah pasti selamat. Tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Sebab di dalamnya ada unsur istislam. Kalau sudah pasrah total menuju Allah, tidak akan pernah sesat, pasti. Sebaliknya ketika nafsu menguasai, ketika hawa menguasai diri, itu yang mestinya kita takutkan. Karena pasti ujungnya dhalalan ba'idan. Disinilah proses pencerahan yang kita lakukan. Jadi tentu balik lagi kepada yang tadi, selama ilmunya kita kuasai, kita miliki, insya Allah tidak akan pernah mengalami dhalalan ba'idan gitu. Karena tercerahkan, terkontrol. Nah, lain pada pembahasan yang akan datang mungkin kita lihat bagaimana amalia jalan rohaninya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang serakah itu akan terus menjadi teman setan, ikhwanas syayatin. Sulit keluar darinya kecuali dia isti'azah kepada Allah. Bukan tidak bisa keluar, tapi sulit keluar karena hatinya dikuasai oleh sumber atau objek cinta. Dan objek cinta itu, masih ingat 9 ayat 24 itu objek cinta. Jadi 9:24 itu objek cinta. Nah, 8 objek cinta itu terus dilesakkan oleh iblis, oleh syaitan untuk bertengger, bercokol di dalam hati orang yang bersangkutan hingga memunculkan watak serakah. Bukan tidak bisa, tapi sangat sulit kecuali yang bersangkutan berlindung kepada Allah, isti'azah ya. Kita lihat ayatnya Pak ya. Iblis berkata kepada pasukannya nih, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Wastafziz itu hasunglah, hasutlah, provokasilah terus mereka bisautik, dengan suaramu, dengan ucapanmu. Ada yang kedua, wasyarikhum fil amwal, bersekutulah ke dalam harta mereka. Maksudnya wasyarikhum di sini adalah iblis meminta setan-setan yang tak kelihatan itu masuk ke dalam harta, lalu terus mengikat hati dengan orang itu, sehingga di dalam hatinya dikuasai oleh objek tadi. Nah, inilah yang membuat orang akan mudah terperosok gitu, kalau tidak berhati-hati. Namun sering kita ketahui biasanya orang-orang semacam ini baru muncul kesadarannya bahwa yang dia nikmati itu ternyata berujung sebaliknya ketika nanti sekali lagi mengalami sesuatu yang bersifat empiris itu. Jadi lagi-lagi kembali pada masyarakat, warga, penduduk entah California, entah LA, itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, di mana mereka adalah orang-orang yang the haves, yang senantiasa mengalami kenyamanan, radu bil hayatid dunya, tapi hari ini diubah oleh Allah sebaliknya. Bagi saya itu contoh yang sangat baik untuk perenungan, betapa Allah sangat mudah membalikkan gitu ya, membalikkan keadaan. Allah kirim rihan, angin yang berhawa panas, memercikkan api. Kalau pakai logika sulit sekali ya gambarannya. Itu
Bapak Ibu, yang keempat ya, yang keempat mengenai dampak negatif kalau orang itu dikuasai oleh serakah, maka setan akan menjadi kawannya dan terus menerus untuk memberikan tipuan kepada yang bersangkutan. Kecuali, nah ini kalimatnya nih awalnya Pak, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ayat 65 ini sebetulnya memotivasi kita betapapun liciknya iblis untuk terus memprovokasi. Kata Allah, mereka itu gak punya sultan, tidak punya kekuatan. Kalau balik lagi ke yang tadi, hati kita total berlindung kepada Allah. Jadi sultan itu sudah menyimpang makna hari ini Pak. Sultan apa? Sudah menyimpang itu maknanya. Oh, sultan itu Ahmad Rafi itu dengan kekayaan. Bukan. Kalau dulu kan bukan sultan yang dipakai, tajir. Ya, dulu tajir. Sekarang bukan tajir, sultan. Padahal sultan itu justru yang salah. Maksudnya bukan tempatnya, cuman ya karena sudah rame seolah-olah jadi benar. Sultan di sini bisa berarti the power. Mereka tidak punya kekuatan. Inna ibadi, sungguh atas hamba-hambaku. Berarti kita harus menjadi bagian dari ini ibadi. Antara lain apa? Dalam pembahasan perjalanan hidup nanti kita lanjutkan. Ibadi itu adalah bagian dari ibadallah, misalnya ibadur rahman. Kalau kita memasuki kelompok ibadur rahman, maka kata Allah, laisa laka alaihim sultan. Iblis-iblis tadi dan pasukannya tidak mampu menjebol bentengmu karena kita punya ma'azallah, perlindungan Allah, proteksi Allah. Itulah ma'azallah. Ibadah itu bagian dari itu. Lagi-lagi kembali ke ilmu, amal, cita rasa. Hal tadi ya, ilmunya, amalnya, halnya, kondisi hati. Yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, orang yang serakah cenderung melalaikan kewajiban kepada Allah. Bahkan merasa tidak butuh. Kenapa tidak butuh? Karena batinnya tanda kutip sudah merasa nyaman dengan yang dia miliki. Jadi tentramnya, nyamannya dengan itu. Dampaknya kemudian dia mengabaikan kewajiban kepada sang pemilik, sang pemberi kehidupan, Allah tadi. Kita lihat, padahal di balik rasa tentramnya itu palsu sebetulnya. Rasa tentram yang dia miliki, rasa bahagianya itu palsu. Kenapa? Karena apapun yang dia rasakan tenangnya dari apa yang disebut dengan sumber fluktuasi, sumber kebahagiaan yang bersifat fluktuatif, tidak akan pernah abadi. Bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai kembali lagi porsinya semakin besar, akan mengalami kegamangan yang tak pernah ganti. Kenapa? Ini Allah tidak pernah membiarkan orang-orang semacam itu lepas dari wa'idullah, ancamannya. Maka di dalam Quran sangat sering tuh kata-kata amintum, apakah kalian merasa aman? Gitu. Amintum di dalam surat Al-Mulk beberapa kali, Pak. Amintum man fis samai ayyursil alaikum hasiba. Apa kalian merasa aman dari Allah yang sewaktu-waktu bisa mengirim angin panas untuk menghancurkanmu? Apa pernah diduga oleh warga Hollywood Hills, Pak, oleh Pasadena, tiba-tiba hancur rumahnya oleh api, ditambah angin yang kencang luar biasa. Pada saat yang sama air damkar tidak keluar, bingung kan mereka? Ini sabotase macam apa? Biasa begitu nyari-nyari.
Sabotase macam apa? Angin terus membesar, percikan api bertebaran kemana-mana, air damkar gak keluar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 2 jam saja sudah ribuan. Itu membuat mereka bingung. Maka Allah bertanya tadi, am amintum man fis samai ayyursil alaikum hasiba. Apa kalian merasa aman dari Allah yang ada di dari Allah penguasa langit tadi, yang mengirimkan angin berhawa panas sewaktu-waktu? Maka kepada orang-orang yang lalai itu manusia lagi-lagi mengingatkan. Kita lihat beberapa ayat ya, sekaligus memberi jawaban. At-Takasur berbicara tentang umum, bahwa secara umum manusia itu gampang memunculkan watak namanya at-takasur atau at-tafakhur. Kalau at-takasur dari sisi kuantitas, Pak, yakni ingin memperbanyak. Kalau bisa bangga disebut number one in the world gitu, Pak. Oh, dia orang terkaya di dunia, itu bangga tuh. Itu namanya at-takasur. Sehingga takasur itu lebih kesannya berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, itu takasur. Kalau tafakhur dari sisi berbangga-bangganya. Jadi saya memahaminya takasur bersifat kuantitatif, kalau tafakhur bersifat kualitatif karena spiritual sifatnya. Bangga setelah banyak. Dua-duanya ada pada diri setiap orang, kemungkinannya tetap ada ya, takasur. Nah, karena takasur maka mereka lupa akan adanya kematian. Maka Allah menyebutnya hatta zurtumul maqabir. Unik kalimat ini, Pak. Kenapa tidak disebut hatta zurtumul kubur misalnya gitu ya? Lebih kepada arealnya, bukan tempat jasad di mana kita akan ditanam. Makobir dengan kubur itu dua hal yang berbeda, tetapi satu kaitan. Jadi kalau kubur itu, al-kubru adalah lubang di mana jasad kita ditanam. Tapi kalau makobir arealnya, kita menyebutnya taman makam gitu. Itu namanya makobir, Pak. Mikbar tunggalnya ya. Nah, ketika kita sudah di areal itu, barulah sadar bahwa kita mati. Maka orang yang beriman, saking sayangnya Allah kepada mereka, diingatkan, la tulhikum, jangan sampai melalaikanmu loh harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Yang tadi itu, orang yang serakah cenderung melalaikan ini, melalaikan zikrullah karena fokus zikirnya pada objek yang dia miliki. Itulah sebabnya pentingnya tawasul itu dalam konteks ini, Pak, agar tidak dilalaikan. Nah, sebaliknya ini sangat ideal surat 24 ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke sini, Pak. Yakni orang yang la tulhihim, tak pernah dilalaikan oleh tijaro bai'un. Bisnisnya, jual belinya, an zikrillah, tidak pernah dilalaikan. Berarti punya komitmen tinggi. Apa sebabnya? Mungkin di ujung. Sebabnya adalah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Dia memiliki rasa takut yang begitu kuat terkait dengan hari saat mata dan hati terkesiap karena melihat azab. Saya kira bisa kita bayangkan kembali ke kasus kebakaran. Orang-orang yang tak pernah melihat api dengan areal yang sangat luas tiba-tiba di depan mata. Bahkan kesan yang muncul, kebakaran itu jadi objek para fotografer. Itu kalau difoto, Masya Allah,
warna merahnya dari kejauhan pernak-pernik itu, ya Allah gitu. Ada unsur indah tapi ada unsur mengerikan. Padahal api dunia belum seberapa dibanding dengan neraka yang katanya, kata Rasul, sab'ina marrat, 70 kali lipat. Tapi tak satu pun benda yang tersisa ketika api Allah itu narallah melewatinya, ya. Itu. Jadi rasa takut, ya khafuna yauman tataqallabu, itulah yang menjadi pengontrol, self control pada diri seorang mukmin yang masuk kategori rijalun la tulhihim tijarah. Barangkali ayat inilah target kita secara individu, ya. Bagaimana ilmu, amal, dan halun qalbiyun masuk ke dalam diri kita sehingga membentuk menjadi pribadi yang la tulhihim tijaratun wala bai'un, ya. Betul-betul menjadi acuan. Nah, ini contohnya, Pak. Sosok inilah yang pernah mencaci maki penduduk Gaza, bahkan tadi saya bilang hashtagnya pernah mengatakan kill them. Tapi akhirnya karena hancur rumahnya, ini James Wood becomes emotional while reflecting on California wildfires. Jadi dia emosionalnya luar biasa karena habis rumahnya. Sebetulnya masih beruntung, keluarganya tidak ada yang meninggal. Cuman rumahnya yang ratusan miliar itu habis, hancur tanpa sisa. Yang dia kumpulkan mungkin berpuluh tahun gitu, tapi dalam 2 jam luar biasa. Nah, sebelumnya dia tadi unik sekali mencemooh warga Palestina, khususnya Gaza. Bahkan tadi inginnya dia bunuh saja semua mereka. Ya Allah, ya Allah. Tapi kemudian dia yang mengalaminya itu nangis. Unik juga, ya. Kesombongan tapi ujungnya nangis itu. Gimana? Itu luar biasa, Pak. Jadi pelajaran, ya, indah sekali buat kita. Nah, yang keenam, hilangnya rasa tentram dan sakinah hati seiring dengan melemahnya hati yang bersandar dan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita belum masuk kategori likulli abdin munib, likulli abdin munib, menjadi hamba yang kembali kepada Allah. Karena biasanya orang-orang yang serakah itu tenangnya kepada yang dimilikinya. Padahal yang dimilikinya bisa hilang, kan? Bisa. Tadi itu dia lupa. Mereka lupa, ya, yang tidak beriman tentu. Surat 16 ayat 96 mengingatkan kita jadi apa yang dialami tadi, ya. James Woods tadi nyambung ke ayat ini, Pak. Kata Allah, ma'indakum yanfaddu. Nah, itu pasti. Apapun yang ada di sisimu pasti hilang. Caranya terserah Allah. Apakah dilenyapkannya dengan peristiwa ini ataukah dengan peristiwa lain, kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti orang yang tidak pernah hatinya kembali kepada Allah, tidak menjadi abdin munib, hamba yang butuh dan kembali kepada Allah, akan berakhir mal'una, celaka. Mari kita lihat hadis ini. Dunia itu celaka. Supaya tidak celaka, supaya tidak terkutuk, apa yang mesti kita lakukan? Sebelum ke sana, surat Yunus menerangkan tentang sekelompok orang yang tadi yang merasa tentramnya dengan kehidupan dunia, merasa nyaman dengan kehidupan dunia. Jadi rodu sekaligus itma'annu dengan bil hayati dunia. Sementara sumber yang disebut menentramkan itu malah hilang. Jadi mirip ungkapan filmnya Deddy Mizwar dulu, Pak. Kejar ladaku, aku lari.
Jadi yang dikejar lari, terus kapan ketemunya? Kita mengejar, sebenarnya yang dikejar lari. Kita ngos-ngosan di belakang nih, kita nggak pernah terjadi titik temu. Beda dengan Allah, qalbun munib, di mana seorang hamba kembali kepada Allah, langsung Allah menyambutnya. Silakan. Seperti sebuah hadis yang sudah kita bahas dulu, bahwa Allah membuka tangannya, tanda kutip, untuk menerima hamba yang musi'ul lail. Kalau hamba itu berdosanya pada waktu malam, lalu bertobatnya waktu siang, Allah menerima. Kalau hamba itu musi'un nahar, bersalahnya pada waktu siang, lalu baru tobatnya pada waktu malam, Allah terima. Tidak mungkin lari, kapanpun, every time terbuka. Nah itu mereka tidak radu bil hayatid dunya, itma'annu biha gitu. Maka orang-orang seperti itu masuk kategori mal'unah. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita memiliki kekuatan ruhani lewat ini. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata beliau, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ala, ingat ya, ala. Di dalam Quran, di dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang tulisannya sama, tetapi yang satu bertasdid, yang satu tidak. Ala dengan Allah, itu beda. Ashhadu Allah, itu yang benar, harus tasdid, bukan ashhadu ala. Ya, sebaiknya dinaikkan. Ashhadu alla. Kenapa? Karena akan berubah kalau ala itu peringatan. Ingat sama dengan i'lam. Jadi ala, ingatlah, bukan Allah bahwa tidak. Itu beda. Ala, ingatlah, ini menunjuk kepada kaum mukmin atau seorang mukmin. Inna dunya mal'unah. Sungguh manusia ini, dunia ini terkutuk, tercela. Mal'unun ma fiha, termasuk terkutuk pula isinya. Tercela pula isinya, illa, kecuali. Nah gitu. Kecuali atau yang tidak tercela, tidak terkutuk itu tiga. Zikrullah wa mawala, mengingat Allah, aktivitas uzkurullah, berikut apapun yang mendukung terlaksananya uzkurullah. Jadi ketika kita sholat, tilawah, itulah yang mulia, tidak akan terkutuk, tidak akan tercela. Yang kedua, wa aliman, orang yang berilmu. Orang yang berilmu insyaallah tidak akan mal'unah. Dan yang ketiga, muta'allim, orang yang belajar. Kita paham, tidak mungkin ada aliman tanpa ada muta'alim. Jadi kita harus menjadi muta'alim dulu, baru aliman. Kalau sudah aliman, sebaiknya menjadi mu'alim, mengajari apa yang belum tahu. Jadi tiga ya, muta'alim, akan menjadi alim, harus melakukan mu'alim. Muta'alim, alim, mu'alim, tiga aktivitas sebetulnya. Paling tidak mu'alimnya itu untuk keluarga sendiri, paling tidak ya. Nah, tiga ini yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak menjadi bagian dari mal'unah, yang tercela atau yang terkutuk tadi. Jadi apa yang kita lakukan pagi ini insya Allah bagian dari zikrullah wa mawalahu. Apapun aktivitas yang mendukung terwujudnya zikrullah itu dikecualikan sebagai mal'unah. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serakah itu merusak kedamaian dan kesetaraan. Equal spirit itu hilang. Sebab biasanya orang yang serakah selalu ingin berada di atas, menjadi superordinat. Kalangan the haves itu kalau tidak dibimbing ruhaninya
sangat berpotensi atau sangat mudah memiliki watak menguasai. Nanti kita lihat imperatif sifatnya. Jadi disebut imperatif itu pribadi yang selalu ingin memaksakan kehendak karena dia merasa kuat. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab dan banyak tokoh musyrikin Quraisy dulu punya watak itu, ingin mendikte. Contoh, seolah-olah memandang bahwa perjuangan Rasulullah SAW itu karena materi, maka datanglah mereka kepada Abu Talib, Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf datang ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, tolonglah katakan kepada ponakanmu itu, gak usahlah mengungkit-ungkit akidah kami. Udah gini aja, kalau dia sampaikan satu, kalau dia mau jadi orang kaya, bilang aja, nanti kami kumpulkan harta kami untuk diserahkan ke dia, supaya dia menjadi number one in the world, in Jazirah Arab. Satu. Kalau dia ingin perempuan yang tercantik, kami cari nanti untuk diserahkan ke dia berapapun jumlahnya. Ketiga, kalau dia ingin jadi pemimpin raja, kami angkat dia, tapi hentikan itu nyindir-nyindir kami sebagai musyrik dan sebagainya. Gitu Pak. Apa jawaban Rasulullah? Wahai paman, sampaikan kepada mereka, sekalipun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini hingga aku yang hancur atau mereka yang binasa. Itu sebuah ungkapan yang wow. Jadi mereka menduga, mereka menyangka bahwa gerak langkah dakwah itu karena faktor itu, maka ditawarilah seperti itu. Jadi cenderung ya, the haves itu kalau tidak dibimbing oleh pemahaman yang benar mengenai hakikat dunia, akan menempatkan pihak lain semata-mata sebagai subordinat saja, bukan koordinat. Jadi hilang semangat equalnya Pak. Biasanya kalangan the haves ini prinsipnya itu I am what I have. Prinsipnya itu I am what I have. Dampaknya kembali ke surat Al-Humazah. Dia akan melakukan jama'a malan wa addada. Hilanglah kemudian ruhnya mengakui kebenaran, sebab sudah tertutupi selubung yang begitu kuat oleh al-mal. Karena prinsip dia I am what I have, bukan I am what I give. Hilang I am what I give-nya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, unik sekali kalau kelompok masyarakat yang serakah ini menguasai, akan terjadilah apa yang disebut dengan perbedaan kelas biasanya. Mungkin kasus inilah yang dikritik oleh Karl Marx itu Pak, pertentangan kelas. Maka Islam itu menghancurkan dua-duanya. Maka dibentuklah masyarakat egaliter. Nah, kita lihat pandangan seorang psikolog, namanya Leslie Hazelton. The first Muslim, the story of Muhammad. Terlepas dari dia masih Yahudi sebetulnya Pak. Psikolog, masih Yahudi, tapi terbuka. Kata-katanya menarik untuk direnungkan. Pertama, kalimat ini memuat 2 poin penting. Yang pertama dia bilang, Al-Quran itu mukjizat yang tidak berupa keajaiban supranatural saja, gitu. Tidak semata-mata keajaiban supranatural. Berarti intinya dia mengakui poin pertama, Quran itu keajaiban supranatural. Berarti bukan produk budaya. Karena kalimatnya keajaiban supranatural, di luar natural. Ada yang menurunkan. Ini berbeda dengan ucapan intelektual muslim, ngakunya muslim, tapi justru mengatakan
Al-Quran itu produk budaya. Namanya Nasir Abu Hamid dari Mesir. Bagi saya ucapan Quran itu produk budaya sama dengan menempatkan Al-Quran tidak sakral, tapi hasil pikiran manusia. Padahal dia Muslim ngakunya. Tapi ini yang masih Yahudi justru mengakui Quran itu keajaiban supranatural. Jadi yang Muslim yang mana tuh Pak? Ya Allah, ya itu yang pertama ya. Yang kedua, dia mengakui Quran itu keajaiban dalam hal ilmu. Dia pelajari Quran. Di dalamnya memuat sains dan teknologi. Ada arsitektural. Bapak Ibu ingat bagaimana kisah Zulkarnain? Itu arsitektur Pak. Dengan menggambarkan mungkin bahasa sekarang ya, pemborongnya siapa, pekerjanya siapa, tukangnya siapa, desainernya siapa, ada semua di situ. Itu teknik arsitektur dikembangkan oleh Zulkarnain ratusan ribuan tahun yang lalu. Quran, sains, bicara psikologi banyak, bicara ekonomi dan seterusnya. Ya, yang kedua. Yang ketiga yang berkaitan dengan masyarakat tadi, dia bilang kepemimpinan Muhammad SAW mampu mengubah tatanan tradisi masyarakat Arab secara revolusioner. Yang semula hidup tanpa pemerintahan, kan tidak punya konsep jelas Pak, Jahiliyah itu kolegial disebutnya ya, di mana masing-masing kabilah merasa diri super, itu Jahiliyah. Oleh beliau diubah menjadi masyarakat yang egaliter berbasis tauhid. Disebut egaliter itu artinya equal, punya persamaan. Jadi dia mengakui keberhasilan Rasulullah SAW dalam konteks leadership. Punya tadi kenapa bisa? Ya balik lagi ke yang awal, Al-Quran sebab. Sehingga setiap pribadi punya pemahaman, oh iya saya ini siapa sih. Tapi harus berperan gitu. Bukan kata-kata saya ini siapa tapi diam. Enggak. Kalau kita kan da abdi ma apa tuh gitu. Enggak, tapi enggak punya peran. Enggak, kita punya peran. Tetapi masing-masing rendah hatinya kuat. 3 poin bagi saya kalau dirangkum dari ucapan Leslie Hazelton mengukuhkan poin ketiga itu, bahwa ketika seseorang hilang dari sifat rakusnya, dia akan melakukan koordinasi yang baik, bukan dirinya merasa super lalu menganggap orang lain merasa sub, tidak. Koordinatnya sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukti triple God, glory, gospel adalah keyakinan orang-orang kafir waktu itu yang menganggap negara-negara non-muslim itu harus ditempuh dengan 3 pola. Goldnya dikeruk, sumber kekayaan alamnya. Kebetulan penemu revolusi industri kan kebanyakan di Eropa. Padahal mereka kalau mau jujur, mengapa mereka menemukan itu pun karena ilmuwan muslim sebelumnya. Mereka membajak sebetulnya. Banyak ilmuwan barat itu membajak sebetulnya. Terkait misalnya apapun itu banyak sekali mereka membajak, sedikit yang mengakui dengan jujur bahwa saya mendapatkan ini karena ilmuwan muslim, itu sedikit yang jujur. Termasuk yang jujur mungkin penemu Facebook, Mark Zuckerberg. Dia jujur mengatakan, saya bisa begini karena Al-Khawarizmi. Tanpa Al-Khawarizmi, saya belum tentu bisa merancang Facebook. Jujur itu Pak. Tapi tidak banyak orang yang seperti ini. Francis Bacon saja termasuk yang tidak jujur terkenal terkait dengan persoalan temuan-temuan ilmu, termasuk teori optik, Pak. Teori optik itu sebetulnya penemunya muslim.
Berkenaan dengan apakah mata yang memancarkan yang membuatnya melihat atau benda itu yang memancarkan cahaya. Ilmuwan muslim mengatakan bukan mata, benda yang punya cahaya memantul ke mata, membuatnya kita bisa melihat. Sebab mata kita beda dengan mata kucing. Coba kalau Bapak diberi seperti mata kucing, nggak perlu lampu kali Pak. Zet, lari cepat malam gelap sekalipun. Tapi bahayanya apa? Kalau manusia diberi kemampuan itu, udah kacau. Maling mungkin merajalela. Karena dia nggak perlu pakai lampu, langsung klik, langsung kelihatan semua gitu, kacau sudah. Otak diberi kelebihan otak saja sudah hancur, apalagi diberi kelebihan indera yang lain gitu. Lebih kacau lagi. Nah itu para bapak ya, jadi kurang lebih masih ada beberapa poin berikutnya sebetulnya. Sebelum nanti kita ulas antisipasinya seperti biasa, jalan rohani yang bisa kita tempuh apa nih kira-kira untuk menepis, meminimalisir serakah yang potensinya besar dalam diri kita. Demikian, barakallah. Mangga barangkali ada yang diskusikan, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Tamak serakah, Allah memberikan gambaran serakah, tapi dengan kebijaksanaan yang prima dan beberapa keputusan Allah. Yang saya ingin tanyakan mengenai 100 orang yang dibunuh kok diberi surga. Mungkin secara ringkas Pak Ustaz mengerti mengapa PSK cuma secangkir sepatu untuk memberi makan Bisa masuk surga. itu dong, bukan dongeng, Hadis. sunnah. Itu cerita Ustaz, bapak pengajar agama. Padahal Allah itu mempunyai pertimbangan prisma dengan pertimbangan timbangan. Ada 10 kriteria sebelum orang menyeberang ke surga. Baik. Ketika mengutip mengenai seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi air minum anjing, itu banyak yang tidak lengkap. Sebab ketika hanya itu yang dikutip akan muncul satu simplifikasi. Wah, berarti kalau gitu cukup merecai surga. Itu persoalannya. Itu akan terjadi simplifikasi terkait dengan proses pertobatan. Yang hilang dari kisah itu adalah bahwa perempuan itu bertobat dengan taubatan nasuha. Lantas setelah dia bertobat melihat ada seekor anjing yang memberi minum. Nah, proses awalnya tidak diperhatikan. Tidak dikutip, langsung dikutip bagian akhir bahwa dengan memberi minum anjing saja sudah mendapatkan surga. Kok bukan begitu konteksnya. Kurang lengkap. Baik, saya komentari. Pertama, 100 orang betul ada riwayatkan di dalam bab taubat yang sudah kita ulas bahwa beberapa ratus tahun sebelum kenabian Rasulullah SAW ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertobat, bertanya kepada seseorang, kira-kira siapa ya orang yang bisa kita hubungi, saya mau bertobat. Nah, kemudian ditunjukkanlah seseorang, ternyata orang ini tidak bijak jawabannya, sehingga marah, dibunuh lagi, menjadi 100. Jadi orang pertama yang disebut rahib ini salah bahasa. Dia mencela
pembunuhan yang sudah terjadi, bukan memberi peluang untuk berubah. Akhirnya dia marah, dibunuh. Lantas semangatnya tidak hilang, tetap dia mencari, ketemulah dengan orang yang lebih alim, ahlul ilmi. Nah, orang ini dengan bijak mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi orang bertobat. Tapi saran saya, gitu kira-kira Pak. Dengan ungkapan itu orang ini memberi motivasi kan. Siapa sih yang bisa menghalangi orang bertobat? Nggak ada. Tapi saran saya, jangan di sini. Nah, pindah. Karena kamu kalau tetap di sini, penduduk di sini buruk. Kamu akan ikut lagi bersama mereka. Hijrahlah. Karena penduduk di sana ya'budullah, inna nasa ya'budullah, mereka menyembah Allah. Jadi pindahlah ke sana. Ditempuh tuh Pak. Ditempuh, di tengah perjalanan meninggal, belum sampai. Sedikit melebar Pak. Saya membahas hadis tadi tentang 99 lalu membunuh 100 orang di sebuah masjid ba'da maghrib ya. Kajian maghrib waktu itu. Tiba-tiba setelah sambil setengah jalan masuklah 2 orang yang menunaikan sholat maghrib. Nah, kayaknya bukan penduduk situ ya, mungkin dia transit gitu, masih di situ sholat. Terus tadinya mau pergi ke Bali, tapi tiba-tiba mereka saya lihat memberi kode, orang dengerin dulu gitu ya, dengerin, mungkin ada tertarik ya. Nah, setelah beres sampai selesai ternyata sampai selesai bahkan ikut sholat isya. Nah, setelah sholat isya beres, kemudian dia menghampiri saya lalu berkata, "Ustaz, ada waktu sebentar?" "Oh, ada Pak, silakan." Tiba-tiba cerita itu saya banget. Hah? Maksudnya gimana Pak? Enggak, tadi hadis tadi itu saya pernah melakukan itu. Jadi saya mesti diterima nggak kira-kira tobat saya? Dia cerita Pak, dia pernah kerja di kapal pesiar, pernah membunuh sekian orang, pernah berzina dengan sekian orang gitu. Waduh, Masya Allah. Tentu nggak sampai 99. Tapi paling tidak sekian orang pernah, berzina sudah sekian orang juga. Mungkin nggak diterima tobat saya. Nangis tuh di situ. Usianya 70. Allahu Akbar. Ya, saya motivasi. Oh, insya Allah pagi ini. Ya kadang berat sekali rasanya gitu. Tertekan emosinya Pak. Kalau ingat itu, ya Allah, nggak kuat ya. Mungkin nggak sih? Insya Allah Pak, insya Allah. Gitu. Saya motivasi. Ada gini aja Pak. Ini nomor HP saya, silakan kontak kalau ada sesuatu yang lain ya. Saya ada waktu ngajar lagi nih, takut nggak terkejar. Itu Pak. Jadi qadarullah, ada kasus yang kayak tadi. Maka saya motivasi, tenang Pak, insya Allah bisa. Ya tapi kadang-kadang saya takut, soalnya ya Allah gitu. Masih ada aja Pak ya, masa lalu yang bersangkutan. Kembali ke yang tadi, jadi 2 kisah itu sebetulnya spiritnya sama, bertobat dan diterima. Sayangnya adalah kisah mengenai pelacur itu diambil yang akhirnya saja. Lalu terjadilah simplifikasi dan dikutip banyak orang tuh. Orang memberi minum seekor anjing saja, pelacur masuk surga. Nanti yang saya takutkan adalah melacurnya dulu terus minum anjing wungkul udah gitu. Itu masalahnya. Begitu barangkali. Maka Bapak kalau ada singkat Pak Ustaz ya. Itu faktor yang membuat atau mencegah atau mengendalikan masyarakat secara komunitasnya, secara society itu tidak berkembang, tidak merusak itu faktor masalah hukum atau politik atau agama. Saya tuh pernah tinggal gitu di Finlandia, di negara Eropa ya, yang katanya tuh kapitalis liberalis. Enggak sekali Pak, sangat Islami ya. Betul Pak. Dan dia agamanya agnostik lah, kalau enggak ya ateis lah. Ya kebanyakan agnostik. Jadi bingung ini kok. Nah, mana lah gitu, korupsi mana
Begitu itu Pak Ustadz, saya pengen jadi renungan. Ya. Apa yang membuat mereka Baik. itu lebih tertib gitu loh? Betul. Tidak serakah Pak. Nah, faktornya multi saya kira ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, barangkali di tengah-tengah masyarakat seperti ini agak mirip. Coba kita lihat dulu dengan sejarah ini, kasus sejarah ya. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan mengatakan, Ali, kenapa orang sulit diatur hari ini, atau kenapa kekacauan terjadi sedemikian rupa pada masamu berbeda dengan pada masa Abu Bakar? Itu kesan yang muncul kan menjad ke Imam Ali, Pak. Kamu nggak becus mimpin, gitu kira-kira ya. Kenapa pada masamu ini begitu kacau, berbeda dengan masa Abu Bakar? Jawabannya cerdas, Pak. Kenapa zaman Abu Bakar aman? Sebab rakyatnya seperti saya. Kenapa zaman saya kacau balau? Sebab rakyatnya seperti kalian semua. Waduh. Artinya, kembali ke sini, Pak. Bagi saya, karena sudah begitu kacau sistemiknya gitu, maka alatnya yang perlu kita sadarkan itu adalah pucuk pimpinan, pengambil keputusan. Sebab disinilah akan ke bawah muncul lagi masalah. Karena hari ini kita menggunakan konsep demokrasi ya, khususnya di kita, memilih pemimpin pada saat yang sama masyarakatnya juga masih ya begitulah kira-kira. Akhirnya yang mana dulu kira-kira ya gitu. Di satu sisi membenahi masyarakat perlu leadership yang kokoh, leader yang kuat, strong leader gitu, dengan konsep yang bagus. Di sisi lain untuk menemukan yang ini juga perlu masyarakat yang cerdas. Maka saya kira dua arah, Pak. Perlu ada yang masuk ke wilayah struktural, perlu ada yang masuk ke wilayah kultural. Nah, seperti ini gambarannya. Ini juga banyak variabelnya. Apa? Tidak mudah juga mengajak orang untuk taklim, untuk melek hurufnya. Maka tidak bisa kerja sendirian, perlu setiap orang berperan. Itu kita sering dibuat aneh, sering dibuat heran. Kenapa seperti Finlandia, kenapa seperti Jepang, kok jujur orangnya bisa? Contoh begini, Pak. Teman saya S3 di Jepang itu pernah kehilangan tas. Bukan kehilangan, tertinggal tas. Tas tertinggal, baru sadar itu ketika sudah turun langsung bisnya pergi. Astagfirullah. Mengandung di tas itu ada laptop plus data, ada visa, ada paspor, ada uang, ada beberapa lah berharga. Langsung lapor polisi, diproses. Apa kata polisi? 2-3 hari nanti kami kontak. Ternyata benar, Pak. Sebelum 3 hari, hari kedua itu dikontak, silakan datang, silakan periksa tasnya, masih utuh, Pak. Coba kalau dicadas, hilang nggak, Pak? Ya Allah, ya Rabb, utuh, tidak hilang satupun. Kok bisa? Nah itu, kita punya Tuhan, sila pertama Tuhan, Pak ya. Tapi kenapa Tuhan itu di mana gitu? Kadang-kadang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu maka perlu strong leader juga, mau tidak mau dengan kebijakannya, dengan program kerjanya. Tapi di sisi lain hari ini untuk bisa memiliki strong leader kan tadi Pak, bermain juga para Bromo corak gitu, untuk menyebarkan duitnya demi mendapatkan pimpinan yang sesuai dengan kriterianya. Jadi Masya Allah, saya kira mirip pertanyaannya dengan mengapa Yahudi sekarang tidak dibunuh saja oleh Allah? Jawabannya, nanti kalau Yahudinya dibunuh, dibinasakan seperti kaum Ad, kita nggak ada tugasnya, selesai gitu. Begitu barangkali, Allah alam. Barangkali itu dulu, insya Allah kita lanjutkan kembali terkait dengan
bagaimana membina diri kita di tengah-tengah agnostik ya, sebagian orang yang sudah mulai menyebar. Tapi sebetulnya insya Allah siapapun kita ujungnya akan menjadi abdin munib, hamba yang butuh dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk kategori hamba yang abdin munib atau qalbun munib. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.